Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan kelompok satu. Nah, di sini kita akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu penanganan eksepsi. Nah, sebelum lanjut itu, perkenalkan nama saya Yara Samila Putra. Saya Pandu Dwinata. Saya Galih Wahyudiono. Saya siapa ya? Oh, saya Maulana Dwi Sandi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya buat jelaskan kepada kawan-kawan yang menonton. Nah, di sini pendahuluannya adalah dalam pengembangan perangkat lunak, kesalahan saat program dijalankan runtime error merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Kesalahan dapat disebabkan oleh kesalahan logika, input, penggunaan yang tidak valid, file yang tidak ditemukan, atau gangguan sistem lainnya. Oleh karena itu, Java menyediakan mekanisme exception handling atau untuk menangani kesalahan tersebut agar program tetap berjalan dengan stabil tanpa langsung berhenti atau crash. Selanjutnya, dasar teori dan hierarchy exception. Nah, yang pertama ada throwable. Merupakan kelas induk dari seluruh error dan exception pada Java. Yang kedua ada error, menunjukkan kesalahan sistem yang bersifat fatal dan umumnya tidak dapat ditangani oleh program, seperti out of memory error atau stack overflow error. Yang ketiga ada exception, menunjukkan kondisi kesalahan yang masih dapat ditangani melalui kode program. Yang keempat, checked exception. Exception yang wajib ditangani menggunakan triggers atau dideklarasikan dengan throws. Misalnya IU exception. Yang kelima ada unchecked exception. Exception yang tidak wajib ditangani secara eksplisit karena terjadi saat runtime. Misalnya null pointer exception dan arithmetic exception. Nah, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Mekanisme penanganan eksepsi yaitu meliputi try, digunakan untuk menempatkan kode yang berpotensi menghasilkan exception. Judge, menangkap dan menangani education sesuai dengan jenisnya sehingga program tidak langsung berhenti. 3. Finally, selalu dijalankan, baik terjadi exception maupun tidak. Biasanya digunakan untuk menutup file, koneksi database, atau scanner. Yang keempat ada throw, digunakan untuk melempar exception secara manual ketika ditemukan kondisi yang tidak valid. Yang kelima dan yang terakhir, throws, digunakan pada deklarasi metode untuk memberi tahu bahwa metode tersebut berpotensi menghasilkan exception. Selanjutnya ada implementasi program. Program menerima input angka dari pengguna sebagai pembagi. Jika pengguna memasukkan nilai 0, maka program akan melempar arithmetic exception. Jika pengguna memasuki selain angka, program akan menangkap input mismatch exception. Setelah progres selesai, blok finally akan menutup objek scanner sehingga penggunaan sumber daya akan tetap aman. Nah, selanjutnya untuk analisis kode ini akan dijelaskan oleh Maulana untuk spesialisasi kode. Hah? Saya di mana? Kode. Wah, kode. Oke. Di sini terlihat ada public static double bagi. Nah, dengan isi integer A dan integer B. Lalu throws arithmetic exception. If B sama dengan 0, throw new arithmetic exception. Pembagi tidak boleh 0. Nah, return double A bagi B. Nah, metode bagi menggunakan throws untuk menunjukkan bahwa metode dapat menghasilkan arithmetic exception. Lalu ada try, int angka dengan scanner next integer. Ini nih berfungsi untuk menerima angka inputan dari user.
Nah, terus hasilnya tuh double hasil sama dengan bagi. Kode ini nih enggak ada sih, enggak bisa dijelaskan, cuma itu ya. Nah, terus ada catch arithmetic exception system out print get message. Lalu ada catch input mismatch exception system out print input harus berupa angka, dan ada finally yang terakhir scanner close, itu tuh untuk menutup inputan scannernya. Nah, jadi dari penjelasan ini metode bagi tadi sudah saya sebutkan. Nah, terus ada throw digunakan untuk melempar exception ke pembagi bernilai 0. Jadi kalau kita inputkan nilai 0, jadi exception itu akan menerima lemparan dari throw. Nah, terus ada block try berisi kode yang berpotensi menimbulkan exception. Terus ada catch menangani exception sesuai jenisnya setelah program tetap berjalan dan tetap memberikan pesan kesalahan yang jelas. Yang terakhir ada finally memastikan scanner close selalu dijalankan agar resource tidak mengalami kebocoran. Oke, waktunya eksepsi kode. Oke, di kodenya berada di package penanganan eksepsi. Yang pertama tuh kita tambahkan Java util scanner dan Java util input mismatch exception. Scanner berfungsi untuk menerima inputan dan input mismatch tuh untuk gimana ya, memvalidasi lah mungkin istilahnya tuh. Oke, nih kalian lihat ada throw kan, terus ada catch. Nah, throw dan catch nih apa ya, lempar tangkap istilahnya nih, bukan istilah lagi sih, itu memang artinya. Oke, jadi pertama coba kita lihat yang bagi, yang dimana baginya nih. Oke, lihat bagi berisi integer A dan integer B. Terus ada throw, itu nih di sebelah throw aritmatik nih ibarat rambu peringatan lah. Metode ini berpotensi ngeluarin error, jadi sapam penjaga lah mungkin. Terus kalau pembaginya 0, nah maka throw new ini akan keluar. Kalau enggak, ya ini hasilnya bakalan dibagi. Terus ada public static void main scanner new scanner. Nah, ini nih berfungsi untuk menerima inputan. Nah, sekarang kita coba ke bagian block try. Di block try ini kita untuk nyoba kalau inputannya enggak 0, ini semua nih akan dikerjakan. Di sini ada sistem out print, masukkan pembagi. Oke, selanjutnya ada double hasil bagi isi dalam kurung dan angka. Angka ini diambil dari inputan. Nah, terus ada catch arithmetic. Ini nih kalau kita inputkan yang bukan angka, kita inputkan huruf atau string lah. Terus ada catch mismatch error juga, tapi ini untuk jadi pokoknya ini untuk semua kesalahan lah ya. Ini pertama kita coba yang 0. Nah, jadi kesalahan aritmatika, error pembagi nggak boleh 0. Terus kita coba lagi yang apa ya, string lah, yang A. Nah, input harus berupa angka bulat. Oke, nah yang terakhir kita coba untuk angka mungkin 100. Nah, hasilnya 1. Jadi tuh
yang di blok finally ini dia tuh gimana ya, di paling bawah nih istimewanya final ini dia nih pasti selalu dieksekusi lah, apapun hasil dari inputan. Misalnya kita inputkan 0, dia tak keluarkan proses selesai. Terus kita inputkan tadi A, dia pun tetap keluar. Terus kita inputkan angka, dia tetap keluar. Jadi dia nih spesial karena apapun hasilnya tuh dia tetap keluar. Nah, terus ada scanner close. Ini nih berfungsi untuk menutup inputan lah. Jadi datanya tuh nggak bakalan bocor. Nah, jadi ini program ini nih gimana ya? Penggunaan try, catch, finally dan throw nih membuat program kita nih buat makin pusing sih jujur. Mungkin untuk penjelasannya tuh sekian sih. Untuk kesimpulannya, exception handling merupakan mekanisme penting dalam Java untuk menangani kesalahan saat program berjalan. Dengan memanfaatkan try, catch, finally, throw, dan throws, program menjadi lebih aman, mudah dipelihara, serta mampu memberikan informasi kesalahan yang lebih jelas kepada pengguna. Penerapan mekanisme ini juga membuat aplikasi lebih stabil dan mengurangi risiko program berhenti secara tiba-tiba. Sekian dari kelompok saya sudah menyelesaikan materi eksepsi. Kurang lebihnya jika ada salah kata mohon maafkan, mohon maaf batin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.